Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton video pembelajaran kami pada kali ini. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Arab Melayu, yakni Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza AR MHum, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk dan penulisan angka Arab Melayu. Kenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yakni ada Helda, ada Febri Taulandari, dan saya sendiri Nanda Rahma Syafni yang akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk dan penulisan angka Arab Melayu. Materi pertama akan dijelaskan oleh Febri Taulandari, kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk angka Arab Melayu. Angka Arab Melayu diyakini sebagian orang berasal dari bahasa India, lalu menjadi dasar dari angka Latin. Angka Latin banyak dipakai di berbagai negara dan juga perusahaan asing, termasuk di kawasan Arab sendiri. Namun, ada yang berpendapat bahwa angka Arab ini berasal dari Al-Quran, karena sering digunakan dalam bahasa Arab, seperti pada musyaf, tafsir, dan juga buku-buku keislaman. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, angka Arab digunakan oleh ilmuwan, pedagang, dan juga masyarakat luas sebagai sistem penomoran yang terdiri dari 10 angka dengan bentuk yang berbeda. Nah, 10 angka dengan bentuk yang berbeda ini dapat kita lihat pada PPT yang sudah dipaparkan ini. Dan pada PPT ini ada 10 angka Arab, yaitu yang dimulai dari 0 sampai dengan angka 9. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penulisan angka Arab Melayu. Kelompok kami mengambil 5 contoh. Yang pertama yaitu ada angka 4 dalam bahasa Latin dan juga bahasa Arab. Yang kedua ada angka 20 dalam bahasa Latin dan juga bahasa Arab. Yang ketiga ada angka 89 dalam bahasa Latin dan juga bahasa Arab. Yang keempat ada angka 768 dalam bahasa Latin dan juga bahasa Arab. Dan yang kelima ada 1355 dalam bahasa Latin dan juga bahasa Arab. Nah, teman-teman dapat melihat contoh penulisan dalam angka Arab Melayu ini pada PPT yang kami paparkan. Nah, dalam penulisan angka-angka Arab Melayu ini ada beberapa pasal-pasal yang berhubungan dengan penulisan angka Arab Melayu yang benar. Yang pertama yaitu angka Arab ditulis dari kiri ke kanan, sama seperti teman-teman menulis angka Latin. Contohnya, dalam bahasa Arab 123, maka posisi yang paling kiri adalah angka 1 atau bilangan ratusan dalam pecahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu angka di posisi paling kiri memiliki nilai tertinggi. Contohnya pada angka 752, maka angka 7 dalam bilangan tersebut adalah bernilai ratusan atau yang paling tinggi dari bilangan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu angka Arab memakai 2 jenis, yaitu tanda desimal dan juga tanda perkalian. Contohnya pada angka desimal dalam bahasa Arab 3,5. Penulisannya bisa teman lihat dalam PPT, dan juga perkalian 4 kali 5. Nah, yang keempat yaitu adanya angka Arab dapat mewakili angka rasional dengan 13 tanda, termasuk digit 0 sampai 9 tanda desimal, tanda bagi, tanda strip untuk angka negatif, dan juga lainnya. Contohnya, dalam penulisan angka positif, yaitu adanya 123,45. Nah, di sini adalah contoh penulisan positifnya. Sedangkan contoh penulisan negatifnya ada min 123. Dan pecahan 12 dibagi dengan 4 adalah contoh penulisan dari beberapa tanda desimal, tanda bagi, dan juga tanda strip atau tanda negatif dari bentuk-bentuk angka Arab Melayu. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Helda, kepadanya kami persilahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tanda titik. Nah, tanda titik adalah tanda baca yang digunakan di akhir kalimat untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah pernyataan, bukan pertanyaan ataupun seruan. Nah, misalnya dalam contoh kalimat yaitu saya akan tetap enjoy dan kalimat mereka bermain bola. Nah, tanda titik itu digunakan untuk menandai akhir dari kalimat tersebut. Nah, tanda titik itu membantu pembaca untuk memahami struktur kalimat dan mengidentifikasi kapan suatu kalimat itu berakhir. Jadi, dengan adanya tanda titik, pembaca akan tahu bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah pernyataan. Nah, untuk contoh penulisan tanda baca Arab Melayu, saya akan menulis ulang contohnya. Contoh kalimat yaitu saya akan tetap enjoy dengan menambahkan titik di akhir penulisan Arab Melayu tersebut. Nah, tanda titik ini adalah tanda baca yang sama seperti penulisan tanda baca titik pada bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu tanda koma. Nah, tanda koma itu digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat agar makna dari kalimat tersebut tidak salah saat dibaca. Nah, misalnya pada kalimat iya aku paham. Nah, ini menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara kata iya dan aku paham agar pembaca tahu bahwa dua hal tersebut adalah yang berbeda. Nah, sebaliknya kalimat tidak itu bukuku. Nah, juga menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara kata tidak dan itu bukuku. Nah, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman makna kalimat tersebut. Jadi, tanda koma sangat penting dalam menulis kalimat agar pembaca bisa memahami dengan benar.
Nah, selanjutnya contoh penulisan tanda baca Arab Melayu yaitu tanda koma. Nah, di sini kembali saya tulis ulang Arab Melayu yaitu kalimat iya aku paham. Nah, di sini iya setelah kata iya itu adalah tanda koma. Nah, di mana penulisan tanda koma Arab Melayu itu sedikit berbeda dengan tanda koma bahasa Indonesia. Jika penulisan tanda baca bahasa Indonesia menghadap ke kiri, maka penulisan tanda baca koma Arab Melayu itu menghadap ke kanan. Nah, selanjutnya adalah tanda tanya. Nah, tanda tanya itu digunakan untuk menandai akhir kalimat yang merupakan pertanyaan. Nah, misalnya ketika seseorang bertanya, kamu di mana? Atau kamu dari mana? Nah, kita bisa menggunakan tanda tanya di akhir kalimat tersebut. Nah, ini membantu kita memahami bahwa kalimat tersebut adalah pertanyaan dan meminta jawaban dari orang lain. Nah, untuk penulisan tanda baca Arab Melayu yang ketiga yaitu adalah tanda tanya. Nah, untuk penulisan tanda tanya itu digunakan pada kalimat yang mempertanyakan atau yang membutuhkan jawaban. Nah, tanda baca, tanda tanya di Arab Melayu dituliskan terbalik dari tanda baca yang biasanya karena menyesuaikan kalimat penulisan bahasa Arab yaitu dari kanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda seru. Tanda seru ini dipakai di akhir kalimat yang menyatakan seruan, perintah, ataupun ungkapan emosi yang kuat. Penggunaan tanda baca ini membantu menegaskan maksud kalimat sehingga pembaca itu dapat merasakan nada tegas, mendesak, maupun penuh semangat. Contohnya seperti ini. Belajarlah dengan rajin. Tolong jujur. Selanjutnya juga ada tanda hubung. Tanda hubung ini berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai kata, baik dalam kata ulang, gabungan kata, maupun pemenggalan suku kata di akhir baris. Penggunaan ini membantu memperjelas bentuk dan makna kata agar mudah dipahami pembaca. Contohnya seperti ini. Kemudian tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk memberitahu pembaca bahwa bagian setelah tanda ini tuh berfungsi sebagai penjelas, rincian, atau bukti dari pernyataan sebelumnya. Tanda ini biasanya dipakai sebelum daftar, keterangan, atau penjelasan lebih lanjut agar hubungan antara pernyataan dan uraian berikutnya menjadi jelas. Pada penulisan tanda seru, tanda hubung, dan tanda titik dua pada Arab Melayu, itu sama penulisannya dengan penulisan tanda seru, tanda titik dua, tanda hubung pada umumnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.